Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setian dengan NIM 2309106046. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Bresenham Line, Float Wheel, dan Midpoint Circle. Oke, masuk ke penjelasan Bresenham Line. Jadi Bresenham Line ini algoritma tentang untuk menggambar garis pada grid pixel tanpa operasi pecahan atau floating point. Jadi dia kayak intinya sih kayak dia tentukan titik pixel yang mana dia tuh paling titik pixel mana yang paling mendekati garis ideal dari si x start, y start ke xn dan yn. Oke. Jadi di sini poin sini tuh dia kayak untuk menyimpan titik-titik list dari titik-titik. Lalu ada delta x dan delta y. Jadi dia tuh kayak menghitung perubahan absolut pada x dan y-nya. Jadi delta x dia ngitung solusi xn kurang x start, terus di variabel delta y ini dia akan menghitung absolutnya si yn dan y start. Nah, lalu di sini dia gunanya dia akan menentukan arah pergerakannya nih, apakah maju atau mundur. Jadi x untuk maju dan y untuk mundur. Jadi step x ini dia variabelnya tuh untuk saat benar ketika ketika start lebih kecil dibanding Sn. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan min satu. Terus step Y, dia akan satu ketika X step Y dia tuh akan nilai satu ketika Y start lebih kecil dibanding YN. Kalau tidak, dia akan nilainya min satu. Terus ini ada error value atau selisih dari poinnya. Jadi dia delta. Error value nilainya tuh si delta X ini dikurang si delta Y. Oke. Terus ada posisi sini ada posisi awal X charen dan X charen nih sama dengan X start yang di sini. Sama Y charen sama dengan Y start yang ada di parameter. Nah, dia akan melakukan pengulangan nih. Jadi dia akan menyimpan titik yang dilalui dulu. Jadi dia akan points titik pensi X current sama Y current. Dia akan kita buat list di sini. Nah, jika sudah sampai titik akhir berhenti. Jadi dia dijelaskan sih jika X current sama dengan XN dan Y current sama dengan YN, maka perulangannya akan berhenti. Terus double error ini digunakan untuk menentukan arah gerak. Jadi dia nilainya tuh dua kali si error value yang selisih ini yang dia. Terus dia akan menentukan nih bergerak di sumbu X-nya. Jadi dia bakal double error jika double error lebih besar dibanding min delta y, terus dia akan melakukan error value, dia akan inisiasi nilainya ulang. Jadi si error value dia bakal dikurang sama dengan si delta y, lalu sekarang ini bakal ditambah sama dengan si step x. Terus untuk menentukan lanjut lagi, karena if ini berarti tetap dijalankan, berarti dia nentuin si bergerak di sumbu y. Jadi jika double error lebih kecil dibanding delta x, maka error value bakal ditambah sama dengan delta x. Lalu y currentnya ditambah sama dengan si step y. Baru dia bakal mengembalikan nilai si points yang ini. Oke, di sini dia untuk menampilkan visualisasinya saja. Kita akan running. Oke, jadi kayak gini ya dia. Dia bakal nentuin titik-titik poinnya. Oke, lanjut ke midpoint circle.
Jadi midpoint circle algoritma dia dia akan ngebuat lingkaran gitu. Terus di center dia ada ini ada function midpoint circle. Jadi kayak dia kayak buat lingkaran gitu sih. Tadi dia tuh dia tuh kayak mengevaluasi titik tengah. Dia apakah memutuskan apakah titik berikutnya bergerak ke samping atau ke bawah di timur tenggara lah. Oke, masuk ke codingannya. Jadi dia dia kita akan membuat function yang namanya midpoint circle. Sini ada parameternya center X, center Y, sama radiusnya. Terus kita ngebuat nih list yang bernama point untuk nyimpan ya nyimpan ini sih nanti bakal nyimpan. Ya. Jadi terus kita ingin initiate posisi awal dari sumbu X sama sumbu Y. Jadi X posisinya ini sama dengan 0, sedangkan Y posisinya sama dengan radius yang ada di sini. Terus kita buat parameter keputusan di awal dulu. Jadi itu nilainya tuh satu sama dengan radius yang ada di sini. Terus kita melakukan perulangan. Perulangannya berhenti ketika perulangannya akan berjalan ke mas X positionnya masih lebih kecil sama dengan si Y positionnya. Terus kita buat titik simetri dari lingkaran dengan list points. Jadi isinya tuh center X tambah X position, terus center Y tambah Y position, dan seterusnya. Karena ini perulangan jadi terus bentuk dia bakal masuk ke yang sih. Terus bakal berada dia ngebuat keputusan lah jika si midpointnya berada di dalam atau di luar lingkaran. Jadi jika decision parameternya lebih kecil dibanding 0, maka decision parameternya bakal ditambah maka 2 akan dikali exposition yang terlebih dahulu baru decision parameter dikali ditambah sama dengan si nilai ini. Lalu semisalnya decision parameternya nggak lebih kecil dari 0, maka decision parameternya maka exposition dikurangi position terlebih dahulu, lalu dikali 2, baru decision parameter ditambah sama dengan sama nilai yang tadi sudah dihitung. Terus si Y positionnya bakal dikurangin minus sama dengan 1. Nah, ketika si while-nya mau habis tuh setelah itu tuh expositionnya tuh bakal ditambah sama dengan 1. Jadi ini kan masih if else kan. Jadi ini nggak ngaruh walaupun ini karena di luar kondisi sih. Jadi ini versi ini nggak ngaruh. Jadi dia bakal setiap perulangan bakal tambah sama dengan 1 si expositionnya. Baru dia bakal memberikan nilai si point. Oke, di sini ada yang manggil function si midpoint circle dengan center X-nya 0, center Y-nya 0, center Y-nya 0, tapi radiusnya 20. Terus ini ada visualisasinya. Jadi gini, dia bakal nentuin apakah dia bergerak ke bawah atau ke atas. Oke, lanjut ke float fill. Jadi float fill nih hmm, dia algoritmanya tuh kalau ada aplikasi yang namanya Miss Point tuh terus ada yang Ember Chat tuh dia bakal misalnya kalau kita mau ngecat mau ngasih warna yang bagian kotak itu full sama warna satu itu aja langsung
Maka ini algoritmanya. Jadi dia tuh algoritma untuk mengisi area yang terhubung dengan warna tertentu dimulai dari satu titik. Dia tuh kayak nyari algoritmanya nyari pixel-pixel tetangga lah. Apakah dia masih bertetanggaan atau enggak gitu. Oke, jadi kita buat dulu nih si function float fill dengan parameter canvas, start X, start Y, target color, sama new color. Jadi kayak ada canvas gitu, ada kotak misalnya. Terus ditentuin dulu nih start X sama start Y-nya. Lalu ditentuin dulu, kan warna tuh biasanya putih dulu kan. Baru kalau target colornya putih, terus nanti bakal ditimpa jadi new colornya, misal biru gitu. Oke, ini ada kondisi jika target color sama dengan jadi kalau target colornya sama new colornya itu sama, dia bakal langsung mengembalikan kanvasnya. Jadi kalau misalnya dia putih, dia langsung mengembalikan si kanvas putih aja langsung. Lalu di sini ada variabel tinggi. Di sini ada length canvas nih, panjang si kanvasnya berapa gitu. Jadi dia dia ngecek lah tinggi ini tingginya kanvas gitu. Terus ada variabel lebar, sama juga dia ngecek lah, ngitung length si kanvasnya itu. Terus di sini ada antrian sama dengan list start X sama start Y. Terus di sini tuh ada perulangan jika X dan X sama Y sama dengan antrian titik pop. Pop nih dia nambahkan gitu. Dia bakal nambahkan ke paling pertama, indeks pertama lah. Indeks 0 kan pertama ya. Terus di sini kita akan ngecek batasnya dulu. Jika X lebih kecil dibanding 0 atau X lebih besar sama dengan lebarnya, atau lagi Y lebih kecil dibanding 0 atau Y lebih besar sama dengan tingginya, maka dia bakal melanjutin melanjutin ulangannya. Terus jika kanvas Y sama X itu tidak sama dengan target color, maka akan dia akan tuh lanjutin ulangannya lagi. Lalu dia akan ngisi warna baru dari si kanvasnya jadi kanvas Y X dengan new color. Terus dia bakal nambahin nambahin new colornya tuh ke seberang-seberangnya, ke tetangga-tetangganya lah. Makanya di sini ada antrian titik pennya itu untuk nambah. Lalu dia bakal mengembalikan nilai kanvasnya yang baru kayak sudah dikasih warna gitu. Oke, di sini dia memanggil function si hasil fruit fill-nya. Jadi kanvasnya di sini gambar dua 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 X sama startnya dua, target colornya 0, terus new colornya 2 itu kayak menghasilkan nilai gitu. Oke, kita running aja. Oke, jadi di sini misal nih, oke, si kotak kuning ini dulu sebelumnya putih. Terus karena kita kasih algoritma fruit fill dengan warna kuning, maka si kotak yang bagian sininya saja jadi ikut kuning. Lalu di sini biru. Mungkin biru ini sebelumnya hitam. Baru kita kasih biru. Maka di bagian sini, sini hanya warna biru. Terus di sini misalnya nih sebelumnya nih warnanya putih juga nih. Warna putih lah. Warna merah lah. Terus karena kita mau ubah warnanya dan menggunakan algoritma fruit fill, maka warna yang di sini bakal jadi ungu. Itu sih, gitu aja sih.
Oke, terima kasih atas mendengarkan penjelasan saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.